Luar biasa malam ini kita dapat kesempatan untuk ikut webinar kesehatan yang mana malam ini dengan tema lebih ke tulang dan sendi ya, yang mana juga di sekitaran kita banyak yang mengalami tantangan hal tersebut. Nah, luar biasa juga kita pada malam ini sudah berhadir di tengah-tengah kita seorang praktisi kesehatan yang sangat dinanti-nanti dimanapun kedatangan beliau sebenarnya ya, dan karena pandemi ini juga kita dapat kesempatan waktu beliau, yang mana yang saya tahu beliau itu sudah sudah membidangi hal ini lebih daripada 10 tahun gitu, dan juga beliau sudah sharing kemana-mana, bukan hanya di Jakarta dan Indonesia, bahkan ke berbagai macam negara. Oke, Bapak Ibu, ya sebelum saya mengundang pakar kita yang sangat luar biasa pada malam ini gitu, nah kita sepakati bersama untuk sama-sama kita nonaktifkan audio kita ya, untuk sama-sama kita fokus mendengarkan apa yang beliau akan sharingkan kepada kita gitu ya, dan kemudian juga videonya tolong di mana hidupkan, on kan ya. Oke, Bang. Enggak bisa, kamu coba lihat deh, soalnya semua masuk. Oke, Bapak Ibu ya, jadi langsung saja ya, saya akan mengundang praktisi kesehatan kita yang sangat luar biasa pada malam ini. Terima kasih, thank you untuk waktu beliau kita semuanya. Langsung saja saya akan mengundang Bapak David Chandra dari Jakarta ya. Oke. Halo. Oke. Halo, Pak. Kedengeran suara saya? Sorry, Kedengeran, tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Oke, halo, Pak. brother sister, apa kabar? Kak Nora jangan dimatiin dulu. Sebentar. Iya, enggak. Oke, Pak. Ya. Gimana kabarnya? Tepuk tangan dong buat Kak Nora ya. Ibu Nora yang dari Aceh nih, luar biasa. Wah. Ini salah satu sisi positif ya kalau saya bilang ya. Kita bisa meeting dari berbagai daerah. Bener gak ya? Yang satu di Aceh, yang saya di Jakarta. Saya yakin brother sister yang ada di ruangan ini, di Zoom ini, bahkan disiarkan langsung di YouTube, yang sekarang lagi nonton di YouTube juga ya, itu pasti dari berbagai daerah ya, bahkan dari negara lain juga ada loh, dan ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa ya. Oke. Wow, thank you ya introduction-nya Bu Nora ya. Saya mulai aja, saya nggak berpanjang lebar lagi. Oke, menarik nih, hari ini temanya adalah tentang tulang dan sendi ya. Tulang dan sendi, saya yakin banget banyak orang pikir, penting nggak ya tulang sendi ya? Oh penting banget, kalau nggak ada tulang, nggak ada sendi, manusia nggak bisa berjalan ya, bener nggak? Tapi sebelumnya saya punya teka-teki dulu nih, teka-teki ya. Teka-tekinya boleh dijawab dalam hati gitu kan. Oke, teka-tekinya gini, tulang ya, kita bicara tulang ya. Tulang apa yang terkenal, yang bisa nyanyi? Ayo. Tulang apa yang bisa nyanyi? Tulang apa ayo? Ada tulangnya bisa nyanyi gitu. Namanya ini, tulangkan saja aku. biar rileks ya brother sister ya. Yang ketawa pasti tahu angkatannya tuh angkatan berapa gitu loh. Tulangkan saja. Yang angkatan milenial nggak tahu, yang kolonial pasti tahu gitu ya. Ya oke, brother sister, nggak berpanjang lebar deh, saya langsung sharing slide-nya saya ya. Oke, kita mulai aja. Tanpa berpanjang lebar, saya share aja langsung ya. Ini slide saya. Oke. Bentar. Oke, ini menarik nih tagline-nya. Saya suka banget, happy, healthy, harmony. Jadi dimulai dengan kata happy dulu ya. Semua harus happy, walaupun dalam kondisi apapun, walaupun di rumah saja gitu ya, tapi tetap harus happy. Ya, baru healthy-nya akan muncul ya, sehatnya akan muncul, dan harmoni, harus semuanya sejalan selaras ya. Oke. Saya mulai. Nah, ini menarik ya, ini gambar tulang dan sendi. Saya nggak perlu jelasin berpanjang lebar. Ya, intinya hari ini kita akan bicara tulang dan sendi ya. Jadi kembali ke pelajaran zaman dulu ya, biologi ya. Ada sendi putar, sendi peluru, ada sendi Excel ya, sendi pelana gitu kan ya. Macam-macam sendi yang menghubungkan antar tulang ya. Oke? Iya, Bu. Nah. Oh, ada suara masuk ya. Oke. Gangguan, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini beberapa contoh penyakit
tulang, brother sister. Saya yakin ada sebagian yang udah familiar ya. Contoh yang pertama adalah osteoporosis. Ya pasti ini familiar banget lah, sering disebutkan iklan dan segala macamnya gitu kan. Osteoporosis itu apa sih? Ya, osteoporosis adalah hilangnya massa tulang. Ya, jadi massa tulangnya tuh hilang gitu loh. Yang tadinya padat dan makin lama makin berkurang. Ya, faktornya apa? Banyak. Kenapa? Karena umur ya, karena kebanyakan yang mengalami osteoporosis ini adalah para wanita. Ya, kenapa? Ya karena mereka hamil ya, menyusui, betul nggak? Dan mereka juga menstruasi gitu loh, dan ada hormon di sana, benar kan? Jadi makin lama kemungkinan terkena osteoporosis itu kebanyakan adalah wanita. Juga ada faktor keturunan, tapi keturunan tuh nggak besar lah, brother sister. Ya, nah kedua kelainan pada tulang belakang, nanti saya akan tunjukkan gitu kan. Brother sister tahu lah namanya skoliosis ya, ada yang membungkuk, postur tubuhnya agak membungkuk gitu ya. Itu juga beberapa contoh penyakit yang terhadap tulang ya. Kemudian ada namanya lagi penyakit Paget. Penyakit Paget ini simple, kalau bilang apa sih penyakit Paget? Simple, itu adalah kelainan pada tulangnya tumbuhnya abnormal pada bagian-bagian tertentu. Misalnya tampak lebih besar, tampak lebih tebal gitu ya. Nah, rahitis itu bahasa simpelnya adalah kekurangan vitamin D. Ya, biasanya dari anak-anak kecil ya, kebanyakan ya, karena pada saat masa pertumbuhan perlu banget namanya vitamin D supaya tulangnya tuh kuat gitu loh. Pada saat dia kekurangan vitamin D, tulangnya jadi lemah ya. Nah, yang kelima itu adalah displasia fibrosa, susah banget namanya ya. Tulangnya itu bengkak ya, bengkak atau tumbuh lebih sehingga tulangnya itu abnormal. Oke, nah saya hanya memberikan beberapa contoh-contoh aja. Nah ini contoh gambar orang osteoporosis ya. Ini tulang yang osteoporosis. Kalau brother sister bisa lihat ya di sebelah kiri dan kanan ya. Yang kiri itu tulangnya tuh padat ya. Kepadatan tulangnya, massa tulangnya tuh padat banget gitu loh. Nah seiring bertambahnya dengan umur ya, usia bertambah semakin tua, maka yang terjadi adalah gambar yang sebelah kanan, osteoporosis. Lihat tulangnya tuh jadi kopong ya istilahnya ya, bolong-bolong gitu ya, tidak padat gitu loh. Nah, ini dipengaruhi dengan apa? Ini dipengaruhi dengan kemampuan tubuh untuk melakukan namanya regenerasi tulang. Ya, jadi tulang itu regenerasi ternyata kan, benar gak ya? Nah, jadi proses penggantian sel-sel tulang yang lama dan rapuh itu harusnya terjadi lebih cepat pada usia muda. Nah, bertambahnya hingga proses penggantian itu menjadi lebih lambat gitu loh, sehingga tulangnya jadi kepadatan tulangnya jadi makin lama makin berkurang. Nah itu kebanyakan dialami oleh orang-orang tua ya. Oke, nah osteoporosis ini penyakit yang kalau kita bilang ini boleh dibilang ini penyakit sebagian besar banget untuk orang-orang tua ya, karena massa tulangnya itu mulai berkurang. Oke, nah ini saya mau bahas sedikit juga tentang namanya kelainan tulang belakang. Kalau brother sister lihat ya, tulang manusia itu bentuk yang normal itu memang tidak lurus. Jadi orang bilang tulangnya lurus. Enggak, tulang itu enggak lurus ya. Kalau brother sister perhatikan tulangnya itu memang agak bengkok tapi simetris brother sister. Ya, nah pada saat dia mengalami kelainan yang ini ya, contoh yang saya ambil ini namanya kiposis. Kiposis itu membungkuk. Brother sister perhatikan banyak orang yang jalannya itu membungkuk. Ya tulang punggungnya itu agak bungkuk seperti ini ya. Jadi itu namanya kelainan kiposis. Nah, ada yang namanya lordosis. Kalau lordosis itu kebalikannya dari kiposis. Jadi bukannya membungkuk, dia tuh lebih ke perutnya tuh lebih maju ya. Gitu loh. Jalannya seperti itu gitu loh. Nah, yang saya banyak temukan itu adalah skoliosis. Ya, skoliosis itu adalah dia miring tuh tulangnya ya. Kalau brother sister perhatikan ya tulangnya tuh kayak huruf S ya. Kalau nggak S, C gitu hurufnya. Ya, jadi ini banyak dari dialami. Saya yakin banyak banget brother sister. Efeknya apa sih? Mungkin ada sebagian besar yang bilang nggak apa-apa kok tulang ya, hanya bentuk postur tubuhnya. Tapi kalau dibiarkan makin lama, makin bertambahnya usia, itu biasanya kenanya akan ke saraf gitu loh. Ya. Nah, ini menarik nih brother sister. Gambar ini saya suka banget. Kalau gambar yang atas, kalau brother sister lihat, ini kebanyakan anak-anak sekarang tuh melakukan ini.
Ya, cuma bedanya apa? Kalau zaman dulu bacanya buku. Kalau zaman sekarang pegangnya iPad. Betul nggak? Pegangnya gadget. Nah, mereka duduknya kan suka seenak-enaknya, Brother Sama anak saya juga seperti itu. Kadang-kadang duduk tiduran di ranjang, duduk di sofa, ya kan? Duduknya seenak-enaknya, tapi tanpa memperhatikan tulang belakang. Yang terjadi adalah bisa mengalami tadi penyakit kelainan pada tulang. Ya, nah ternyata bukan hanya dialami pada anak-anak. Kalau lihat orang dewasa juga sama. Ya, pada saat kita bekerja, apalagi sekarang kita work from home. Saya yakin Brother Sister lebih banyak kerja sekarang di depan laptop, di depan PC, betul nggak ya? Nah, tapi pada saat kita duduknya nggak benar, ya postur tubuh kita nggak benar. Kalau Brother Sister perhatikan ya, saya yakin kebanyakan kita duduknya seperti yang gambar di sebelah kanan yang ini. Ya, benar nggak? Maju ke depan, pandangannya karena lagi seru kan, lagi nggak bisa diganggu lah istilahnya ya, benar nggak lagi seru, sehingga kerja tulang belakang kita, bentuk struktur tulang belakang kita tuh jadi terbebani seperti ini. Ya, kalau dilanjutkan terus-menerus, lama-kelamaan jadi membungkuk ya, seperti ini kan. Sedangkan posisi yang benar itu harusnya seperti ini, penyender. Ya, jadi tulangnya tuh tidak ada beban di belakang ini. Pertanyaannya sulit apa sulit? Sulit ya, benar ya. Kebanyakan karena kita lagi seru kerja untuk membentukkan postur tubuh apa segala macam udah nggak inget lagi karena lagi sibuk dengan pekerjaan ya. Oke, next. Nah, tadi tulang ya. Nah, sekarang kelainan pada sendi. Ya, sendi itu kan nama kerennya adalah artritis. Ya, ada namanya septic arthritis, osteoartritis ya. Nah, saya cuma bahas beberapa aja. Ini yang paling banyak dialami yaitu rheumatoid arthritis. Ya, istilah kerennya ini sebenarnya banyak orang mengalami inilah. Kalau kita sebut yang namanya rematik. Nah, ya. Kalau udah dibilang rematik, oh rematik. Ya, rheumatoid arthritis itu salah satu penyakitnya adalah rematik. Nah, rematik itu kan biasanya usia di atas 40 ya, 40 sampai 60 gitu loh. Nah, disebabkannya karena apa? Macam-macam, karena obesitas bisa, karena kebiasaan jelek merokok dan sebagainya. Dan rheumatoid arthritis ini adalah salah satu penyakit sendi yang disebabkan itu karena autoimun, Brother Sister. Jadi autoimun loh. Nah, menariknya Natural Health Talk Series ini sebelum ini membahas tentang autoimun juga. Ya, jadi Brother Sister kalau mau tahu apa sih autoimun bisa ikuti channel ini. Ya, sebelumnya ada video tentang autoimun. Itu menarik banget. Nah, ternyata autoimun itu bisa menyerang sendi, Brother Sister. Ya, nah salah satunya adalah yaitu rematik. Rematik itu kata kerennya adalah rheumatoid arthritis. Ya, jadi itu penyakit rematik. Ya. Nah, satu lagi namanya gout arthritis dan reaktif arthritis. Gout arthritis itu simpel, penyakit persendian yang dialami itu karena apa? Karena penumpukan kristal asam urat. Ya, orang taunya asam urat lah kalau kita bilang. Ya, kalau udah asam urat kan luar biasa banget ya, Brother Sister ya, nggak bisa jalan, nggak bisa, aduh sakitnya luar biasa banget gitu loh. Nah, ada lagi yang namanya reaktif arthritis juga penyakit, ini menarik. Kenapa? Karena reaktif arthritis ini adalah radang persendian yang disebabkan karena ada radang di bagian tubuh lain. Lihat ya, jadi sangat-sangat berhubungan. Artinya apa? Artinya sendi kita tuh bisa sakit-sakit ya. Padahal yang radang mungkin yang inflamasi itu bukan sendi gitu loh, tapi bagian tubuh lain. Karena saya yakin banget gini, Brother Sister pasti pernah mengalami ya. Contoh, sakit leher, ya sakit leher atau batuk pilek, flu, badannya nggak enak. Biasanya yang dialami apa? Sendi-sendinya pada sakit. Betul nggak? Ya itu adalah contoh penyakit yang kita bilang sendi itu berhubungan dengan bagian-bagian lain gitu loh. Ya, oke. Saya nggak bahas detail yang ini, saya next aja. Oke. Nah, ini menarik. Jadi penyebab, kita ngomong penyebab kelainan pada tulang dan sendi. Ya, bisa disebabkan karena apa sih? Karena infeksi bakteri atau virus. Ya, apalagi sekarang virusnya lagi luar biasa banget ya. Oke. Lalu tadi degeneratif atau usia. Ya, kita nggak bisa melawan usia, tapi kita bisa menjaga, ya, memaintain supaya tetap sehat tulang dan sendi kita. Ya, salah satu penyakit yang disebabkan karena usia tadi adalah osteoporosis. Nah, karena autoimun, Brother Sister, tadi baru saya sebutkan bahwa autoimun, salah satu penyakit autoimun itu adalah rematik. Ya,
keren banget ya, autoimun penyakitnya, ternyata rematik toh gitu ya. Oke, orang bilang penyakitnya ini ya, oma-oma, opa-opa gitu ya. Oke, terus kekurangan vitamin D. Nah ini banyak nggak Brother Sister? Banyak. Ya, orang bilang vitamin D hanya berjemur, matahari dan segala macam cukup nggak? Actually sebenarnya nggak cukup. Kalau kita bilang itu nggak cukup gitu loh. Ya, oke. Terus posisi duduk atau berdiri. Nah tadi yang saya sharing bahwa anak-anak kita sekarang main gadget, termasuk kitanya pribadi ya, kerja di depan komputer segala macam, duduknya salah, ya posisi duduk posturnya salah, agak membungkuk, ya atau ada yang suka tiduran gitu loh. Anak saya suka tuh tiduran. Ya kalau kerjain sesuatu tiduran, main gadgetnya tiduran gitu ya. Nah, actually itu mempengaruhi postur tubuh. Lama-lama jadi kebiasaan tubuhnya berlaku seperti itu. Jadi tulangnya posisinya nggak pada tempatnya. Ya. Nah, berkurangnya massa tulang, contoh yang tadi saya bilang osteoporosis juga bisa disebabkan juga karena kanker, ya itu kelainan pada tulang. Oke, next. Nah, cara menjaga supaya tulang dan sendi itu sehat. Apa sih cara-caranya? Sebenarnya Brother Sister rahasianya udah tahu lah, semuanya juga orang udah tahu ini gitu kan. Cuma pertanyaannya dilakukan apa enggak itu masalah lain ya. Oke, pertama adalah konsumsi buah dan sayur. Masa sih saya taunya kalau tulang itu biasanya hubungannya sama vitamin D. Benar nggak konsumsi buah dan sayur? Benar, Brother Sister. Ya, buah dan sayur itu sangat-sangat penting untuk tulang dan sendi. Contohnya apa? Karena di dalam buah dan sayur itu banyak vitamin dan gizinya kan. Nah, saya ada satu contoh, kita bilang sayur bayam lah. Ini ya, data membuktikan bahwa satu mangkok sayur bayam ya, satu mangkok itu mengandung kurang lebih 25% dari kebutuhan kalsium harian kita loh. Ya, ditambah lagi ada seratnya, ada zat besi dan vitamin A. Itu salah satu contoh aja, saya bilang contoh sayuran bayam gitu loh. Ya, dan masih banyak lagi sayur-sayuran kan gitu loh. Nah, kalau kita bilang buah, banyak banget buah-buahan. Buah contoh saya bilang buah jeruk. Kita tahu lah jeruk mengandung vitamin apa sih? Vitamin C ya. Dan itu vitamin C itu ternyata sangat dibutuhkan untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan jaringan kolagen. Di mana kolagen ini berperan besar pada untuk memaintain persendian kita. Ya, Brother Sister pasti tahu lah kolagen, benar nggak ya? Sekarang kan banyak banget tuh produk-produk yang menggunakan kolagen dan segala macam. Nah, sedangkan vitamin C jeruk ya mengandung vitamin C dan itu kan alami ya Brother Sister. Kalau saya lebih suka sesuatu yang alami. Nah, yang hari ini saya akan sharing semuanya adalah bersifat natural dan alami. Ya, jadi konsumsilah banyak sayur dan buah-buahan. Oke. Nah, ini menarik, menjaga berat badan. Ya, udah pasti lah ya kalau kita bilang orang yang tubuhnya berat, badannya besar, ya otomatis beban pada kakinya, pada tulangnya itu jauh lebih besar. Ya, jadi mulai sekarang harus bisa menjaga berat badan kita yang ideal, ya nggak terlalu kurus, tapi juga nggak terlalu gemuk, ya tapi ideal supaya tulang kita bebannya nggak besar. Oke. Nah, ini menarik. Jangan berdiam diri terlalu lama, selingi dengan gerakan. Ya, sering nggak Brother Sister contoh ya berjam-jam telepon ya, duduk gitu tiduran segala macam. Setelah itu bangun badannya sakit banget ya. Atau kita nggak bilang telepon lah, kita bilang kerja. Dan ini banyak kan dialami oleh orang kantor. Ya, duduk berjam-jam kerja di depan laptop apa segala macamnya bisa 6-7 jam gitu kan, cuma kadang-kadang ke WC aja lupa gitu kan, bolak-balik lari ke WC cuma paling 2-3 menit balik lagi kerja lagi segala macamnya. Dan itu ternyata untuk postur, kalau dia duduknya nggak benar, postur tubuhnya nggak bagus, itu sangat mempengaruhi. Ya, nah supaya itu biasanya kita selingin. Saya pernah dapat satu istilahnya artikel bahwa minimal setiap 1 jam itu lakukan gerakan simple. Ya, kita sebutnya adalah stretching. Supaya apa? Supaya tulang dan sendi kita tuh tetap terjaga, bergerak. Ya. Nah, olahraga teratur ya. Yang saya pernah baca satu buku literatur bahwa olahraga yang baik itu sebenarnya kalau bisa jangan seperti berenang ya atau bersepeda. Ya, makanya sekarang sepeda laku banget ya. Orang berenang, bersepeda kenapa? Karena bebannya itu nggak di kaki. Ya, karena itu tidak melawan gravitasi, tapi pada saat kalau orang yang lari ya itu hentakannya itu lebih banyak di tulang, persendiannya tuh itu
bebannya besar banget di persendian. Ya, jadi olahraga yang secara teratur, kalau saya suka lakukan namanya stretching, ya, atau orang bilang yoga, itu bagus banget dari sister untuk kita punya tulang dan sendi, ya, termasuk otot kita, kelenturan otot kita tuh bagus banget untuk pada saat kita melakukan yoga atau namanya yang stretching ya. Oke, nah ini yang menarik kelima, ya, konsumsi organic food atau suplemen, tapi secara pemilihannya yang tepat gitu, bukan sembarangan apapun. Oh beli, main makan segala macamnya. Tapi kalau nggak dibutuhkan untuk tubuh, buat apa? Kedua, saya mau penekanan adalah tentang yang namanya organik dan natural. Karena saya lebih suka yang namanya organik dan natural ya. Artinya memang tidak ada rekayasa genetiknya, tidak ada GMO-nya dan segala macamnya, karena itu efek sampingnya itu besar. Mungkin secara kecepatan mereka cepat gitu ya, tapi begitu kita bilang untuk jangka panjang long term yang rekayasa genetik atau yang tidak organik ya, itu efek jangka panjangnya akan lebih besar gitu ya. Jadi kalau saya lebih suka pemilihan produk tuh yang organik dan tepat sasaran, dalam arti apakah ini memang dibutuhkan sama tubuh kita, tubuh saya ya. Oke. Nah, ini menarik. Ada satu orang dokter ya, beliau akan sharing tentang asam basahnya tubuh ya. Kita dengerin yuk. Ini sharingnya Dr. Bernardo. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, and this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer is, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Oke, brother sister ya, ini kesimpulan ya. Kita summarize ya, kita bikin kesimpulan untuk tadi video yang kita tonton ya. Jadi begini kata Dr. Bernardo ya, dia bilang kesimpulan dari Dr. Bernardo untuk hidup sehat apa sih? Pertama tadi ya, jaga pH tubuh, keasaman asam basa tubuh kita yaitu antara 7,35 sampai 7,45. Kalau di bawah itu badan kita disebutnya adalah asam ya. Nah, pada saat tubuh kita asam itu sel kanker dan segala macamnya bisa menyerang masuk, termasuk radikal bebas akan sangat gampang menyerang tubuh kita. Ya, kedua tadi kan dia bilang oksigen dalam tubuh ya, kalau sampai drop ya itulah kenapa penyakit itu timbul. Ya, dan ketiga adalah jaga pikiran. Ini penting banget. Ya, tadi kalau dibilang penyakit kanker payudara ya, breast cancer itu disebabkan karena ada anger, kemarahan. Ya. Nah, ini menarik kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Bernardo untuk hidup sehat, ya. Oke. Nah, apa akibatnya kalau tubuh kita menjadi asam?
Nih, apa hubungannya nih gitu loh. Nah, ini yang saya mau sharing ke brother sister. Ternyata pada saat tubuh kita menjadi asam, kalau brother sister perhatikan adalah organisme itu akan bereaksi dan mengambil garam mineral yang terdapat dalam tulang, brother sister. Ingat ya, yang diambil langsung ambilnya dari tulang loh. Ya, ambil dari tulang rawan dan sel penghubung. Jadi kalau tubuh kita asam, ya pH-nya di bawah 7,35 tadi ya, langsung organisme itu akan mengambil cadangan garam mineral yang ada dalam tulang, dan tulang rawan kita juga sel penghubung kita. Makanya yang diserang adalah tulang duluan. Ya, yang diambil adalah tulang duluan. Oke, sehingga organ tubuh kita menjadi rusak, baru setelah itu menjalar ke organ-organ lain ya, ke jantung, pembuluh darah, otak, pankreas dan segala macamnya. Tapi serangan pertama yang diambil adalah garam mineral yang terdapat dalam tulang. Ya, tulang rawan dan sel penghubung. Ya, jadi berhati-hatilah untuk menjaga basa dan asam tubuh kita. Oke. Nah, ini menarik ya, sumber penyakit tadi Dokter Bernardo juga bilang adalah disebabkan karena asidosis atau tingkat keasaman tubuh. Nah, apa aja sih yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi asam? Ya, pertama ketidakseimbangan pola makan ya, makanannya sembarangan segala macamnya, tidak menjaga pola makan yang seimbang ya. Kedua, menarik kenapa ada yang namanya elektromagnetik, polusi elektromagnetik ya. Mungkin zaman dulu nggak banyak, benar nggak? Tapi zaman sekarang di mana-mana. Contoh hari ini kita bisa Zoom gini, kenapa? Karena pakai WiFi. Ya, di setiap rumah yang hari ini ikut Zoom itu pasti ada WiFi-nya. Ya, benar nggak? Atau pakai handphone pun pakai jaringan selular kan, benar nggak? 4G. Ya, itu juga udah dibahas kemarin sama salah satu partner saya, ya Bapak Matias, mengenai namanya 4G, 5G. Itu luar biasa banget ilmunya. Brother Sister bisa ikuti itu. Ya, kita punya video-video sebelumnya di channel ini, ya. Nah, ketiga yang paling besar ternyata yang tadi ya, stres, khawatir dan konflik emosional. Ya, termasuk tadi yang Dr. Bernardo sharing tentang anger, kemarahan gitu loh. Oke. Nah, next, ini 10 penyakit kronis utama, brother sister. Kalau brother sister lihat, ya saya nggak baca semua, brother sister bisa lihat. Yang paling tinggi adalah tekanan darah tinggi, hipertensi. Ya, kita sudah tahu ya ini penyakit umum ya, banyak banget lah. Boleh dibilang kalau kita ketemu hampir 80% orang ketemu, punya hipertensi. Kolesterol tinggi, ini juga sama karena pola makan. Nah, menariknya brother sister, ternyata radang sendi ya, itu menempati urutan ketiga bersama dengan penyakit ginjal. Lihat ya, 31%. Jadi banyak banget orang mengalami persendian ya, masalah atau tantangan penyakit di persendian. Ya, contoh paling gampang, rata-rata orang yang sudah berumur osteoporosis biasanya tulang tempurung yang di lutut diganti dengan stainless, betul nggak? Itu banyak banget tuh brother sister yang ngalamin itu, dan boleh dibilang saya kalau ketemu mungkin dari 3 orang 2 pasti harus lakukan itu gitu loh, mengganti tempurungnya itu karena tulang rawannya udah terkikis habis ya, itu harus diganti dengan stainless. Ya, saya yakin pada saat saya ngomong ini brother sister, iya benar juga ya, mama saya begini, papa saya begini, benar ya, karena itu mengalami, karena radang sendi itu ternyata menempati urutan ketiga, 31% yang dari 10 penyakit kronis ya. Saya cepat aja, ternyata ini adalah sindrom X ya, tantangan kesehatan baru global ya. Ada yang namanya obesitas, kolesterol tadi ya, kolesterol tinggi ya, ini HDL-nya yang rendah. Oke. Terus insulin sama ya, diabetes kita bilang kan efeknya kan, trigliserida tinggi dan hipertensi. Ya, saya cepat aja. Nah, lihat ya, dan itu akan menyebabkan penyakit-penyakit kronis lainnya ya. Termasuk radang sendi lagi kembali. Makanya kenapa topik ini diangkat dan menarik, kenapa? Karena ternyata radang sendi, tulang itu menempati urutan penyakit yang istilahnya dialami ya, benar nggak? Hampir setiap bagian besar pasti orang alami ya, radang sendi dan inflamasi. Lihat tadi yang saya cerita tentang lutut, ya lutut karena bebannya itu ada di situ. Ya, oke. Nah ini bicara tentang sel, karena tubuh satuan terkecil dari tubuh manusia adalah sel. Nah, brother sister, video ini juga menarik. Ayo kita ikutin bareng-bareng ya. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Well,
Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention. It's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Oke. Jadi bicara tentang makanan untuk sel. Tadi kalau diperhatikan ya, saya nggak usah ulangi lagi, tapi yang saya tangkap adalah sel itu perlu nutrisi. Ya, jadi nutrition for cell, ya makanan untuk sel. Kenapa? Karena sel ini kan regenerasi, termasuk sel tulang. Yang seperti yang tadi saya jelaskan tentang obesitas. Ya, obesitas itu kenapa? Karena sel tulangnya itu pada saat mau regenerasi itu kalah cepat gitu loh. Ya, jadi ya itu yang terjadi. Makanya terjadi namanya osteoporosis. Jadi tulangnya keburu rapuh, ya. Nah, jadi sel kita tuh memang perlu dikasih makan. Makanan apa sih? Nah, ini makanan yang cocok untuk sel, ya. Oke. Nah, ini yang namanya energi untuk sel yaitu namanya polisakarida peptida yang bentuknya adalah alpha glucan. Alpha glucan itu artinya molekulnya kecil sehingga diserap tubuhnya cepat gitu loh. Nah, tujuannya apa? Karena akan memproduksi enzim, ya, enzim-enzim. Oke, nanti yang disebutnya untuk energi kita yang disebutnya namanya bioenergy production atau ATP, sehingga metabolisme tubuh kita tuh bekerja dengan lancar. Nah, pada saat metabolisme tubuh kita bekerja dengan lancar, apa yang terjadi? Sel melakukan tugasnya, yaitu dia melakukan pembuangan racun, ya karena di dalam tubuh kita ada racun harus didetoks, dibuang, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Ini adalah tugas yang sel lakukan pada saat dia mendapatkan energi. Oke, dan inti sel bekerja dengan cara yaitu tadi membuang sel, ya membuang racun pada sel, terus perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. So, sel itu perlu untuk diberi makan, diberi nutrisi supaya bisa bekerja dengan baik, ya. Oke, nah makanannya apa? Adalah ini salah satu makanan terbaik inti sel, ya kita bilang mitokondria. Oke, yaitu namanya alpha meta. Alpha meta itu apa sih? Alpha meta itu kandungan polisakarida peptida yang di dalamnya terbuat dari beras, ya, organic brown rice. Nah, bentuknya adalah alpha glucan. Nah, apa alpha glucan nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, tapi keunggulan alpha meta adalah ini dua. Jadi punya namanya teknologi stabilisasi. Kenapa? Karena banyak orang banyak produk, ya produknya bagus, tapi kalau terkontaminasi ya akhirnya jadi nutrisinya turun, ya gitu loh. Nah, alpha meta ini punya namanya teknologi stabilisasi sehingga mencegah bahan baku teroksidasi dan kerusakan nutrisi. Jadi bahan bakunya waktu diambil sampai jadi dan disajikan untuk kita itu bahan bakunya dan nutrisinya itu sama.
ya nggak rusak istilahnya gitu ya. Nah, kedua namanya hidrolisis mekanis, pracerna, makanya kenapa namanya alfa ya. Alfa glukan itu artinya kecil molekulnya sehingga bisa diserap sama tubuh dalam cepat dengan seketika ya. Nah, ini adalah sertifikat organik untuk seluruh mata rantai. Jadi memang organik itu mendapatkan sertifikat itu butuh butuh proses yang luar biasa, akan dicek dari mulai penerbitan sampai dengan penyimpanan produk ya, termasuk keseimbangan ekologinya ya, karena panennya cuma setahun sekali ya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang bedanya apa sih alfa glukan dengan beta glukan. Nah, makanan yang selama ini kita makan, nasi segala macamnya itu bentuknya adalah beta glukan besar-besar. Jadi perlu dicerna lagi. Ya, perlu dicerna. Nah, pada saat mencerna tubuh membutuhkan energi yang disebut tadi ATP ya. Sedangkan kalau kita minumnya bentuknya adalah alfa glukan, ATP yang dikeluarkan tuh 0. Jadi nggak perlu energi lagi, dia langsung masuk menyerap 36 ATP masuk ke dalam tubuh. Ya, sedangkan kalau beta glukan dia untuk mengolah makanan itu sendiri butuh 35 ATP. Masuknya 36. Jadi sebenarnya mereka cuma dapat satu satuan energinya ya, cuma satu. Sedangkan kalau bentuknya alfa glukan itu 36-nya langsung masuk ke mitokondria, jadi inti selnya. Dan waktunya cepat, dalam waktu 30 detik. Ya, kenapa? Karena bentuknya kecil, jadi langsung masuk ke inti sel. Ya, oke. Nah, ini menarik. Takaran konsumsi alfa meta yang paling bagus adalah minumnya minimal 3 kali sehari. Sama dong, kita makan juga kan 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam. Pertanyaannya, boleh lebih nggak? Boleh, silakan. Ya, kalau brother sister merasa lapar di tengah-tengah, daripada konsumsi gorengan, daripada konsumsi martabak gitu ya, boleh sekali-sekali, oke lah gitu kan. Tapi akan lebih baik kita mengkonsumsi apa yang dibutuhkan oleh sel. Ya, karena kalau makanan yang enak itu biasanya hanya memenuhi selera dari mulut sampai leher ya. Belum tentu dari leher ke bawah itu memang nutrisinya cocok gitu ya. Tapi kalau alfa meta udah pasti cocok. Oke. Ini takaran konsumsi alfa meta. Oke. Nah, ada satu produk lagi yang menarik namanya Vitomax. Oke. Kenapa saya bilang ini menarik? Tadi saya sebutin gimana untuk menjaga kesehatan tulang butuhnya adalah sayur dan buah. Betul ya, brother sister ya, sayur dan buah. Nah, Vitomax ini terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ini menarik banget ya. Kenapa kita ambilnya dari sayuran dan buah-buahan? Ya, oke. Nah, ini menarik karena kita bilang kalau sayuran ya, tanaman lah ya, ambil dari tanaman, itu mereka punya kemampuan untuk proteksi diri, penyembuhan diri. Ya, contoh adalah pada saat pohon kalau dipotong gitu kan, nanti dia bisa tumbuh lagi kan. Jadi dia punya kemampuan untuk self healing lah ya, istilahnya gitulah. Nah, contoh juga kalau tanaman yang di alpine dia bisa bertahan hidup walaupun sinar ultravioletnya kuat. Nah, jadi itulah namanya phytonutrients ya, gitu loh. Nah, ini adalah fungsional foodnya ya, fungsinya dari phytonutrients ya. Benefitnya adalah untuk antioksidan, kekebalan tubuh ya, efek stimulasi enzim metabolik dan sebagainya. Brother sister bisa baca sendiri. Oke. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya bilang phytonutrients ini penting banget? Ya itu tadi karena tubuh kita tuh nggak cukup untuk cuma bilang saya tiap hari makan sayuran kok, buah-buahan segala macamnya gitu. Nah, menurut data WHO ya, brother sister lihat ya, rekomendasi dari WHO untuk konsumsi sayur dan buahan harus bervariasi warnanya, 5 macam warna. Saya nggak yakin brother sister saat ini lakukan itu ya, gitu loh. Dan minimal adalah 400 gram per hari, brother sister. 400 gram loh per hari. Gila, itu banyak banget gitu kan. Saya nggak yakin, saya pun juga nggak konsumsi seperti itu gitu loh. Nah, tapi dengan teknologi, makanya saya bilang ini dengan teknologi ya, sekarang ini ternyata bisa dikemas dalam bentuk yang sangat simple. Dan itu bisa mencukupi kita punya kebutuhan nutrisi tentang sayuran dan buah-buahan ya. Nah, advance teknologi ya, karena menggunakan bioteknologi gitu loh. Oke. Nah, ini namanya Vitomax. Simple, kecil, produknya ada di tempat saya nggak ya? Bentar, saya cari dulu nih. Harusnya, udah disimpan di dalam. Ya, ada bentuknya sangat kecil, ya, gampang dibawa-bawa kemana, dan cara minumnya juga simple, hanya ditetesin 10 tetes, ya, dan memiliki kandungan 5 macam warna sayur dan buah-buahan
Lihat ya, keren banget ya. Jadi benar-benar memenuhi kita punya kebutuhan nutrisi kita harian. Ya, bentuknya cairan tetes tanpa rasa bau, tanpa ada warna juga ya, minumnya simpel banget. Ya, nah ini adalah yang saya suka banget, tagline-nya adalah to be strong lifestyle ya. Jadi Alpha Meta dan Vitomax digabungkan untuk proteksi tubuh kita dan sistem body system build up ya. Oke. Nah, saya cepat aja karena waktu ini yang bisa konsumsi adalah ya semua orang lah ya yang punya sel yang membutuhkan nutrisi, semua orang bisa konsumsi produk Alpha Meta dan Vitomax. Oke. Nah, ini Alpha Spin. Menarik ya, tadi saya bilang saya suka produk yang natural, ya natural dan nggak ada GMO-nya gitu ya. Tadi produk-produk yang saya jelaskan itu semua adalah natural dan organik. Nah, Alpha Spin ini fungsinya menarik karena kita sekarang tadi saya bilang kita hidup di zaman yang modern menggunakan frekuensi, ya menggunakan WiFi dan itu ternyata ada efek sampingnya yaitu radiasi, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Apakah benar handphone itu radiasi frekuensi itu mempengaruhi kita punya kesehatan? Ya, sangat-sangat berpengaruh. Ini adalah penelitian dari Dr. Magda Hafaz tentang live blood ya, jadi sel darah. Kalau sistem perhatikan, ini sel darah normal ya, yang di bawah ini sel darah normal tanpa IMF, tanpa ada radiasi. Tapi 70 menit kita ada di depan komputer, sel darah kita menjadi menggumpal. Ya, menjadi menggumpal sehingga oksigen nggak bisa mengalir dengan baik ya, benar nggak? Dan 10 menit menggunakan mobile phone yang terjadi parah banget, lebih dahsyat lagi ya, menggumpalnya lebih ini lagi gitu, lebih lengket lagi, lebih rapat lagi. Ya, jadi ini membuktikan bahwa itu sangat berpengaruh sama kesehatan tubuh kita. Oke. Nah, ini adalah Alpha Spin ya, Jerman teknologi, dia menggunakan namanya spinning energy ya, spinning frekuensi. Ya, vortex dan counterclockwise direction. Oke. Nah, menariknya pada saat dipasang 4, si Alpha Spin ini bisa membentuk namanya quantum energy field. Ya, kalau berasista perhatikan ini adalah quantum energy field. Nah, fungsi Alpha Spin adalah 2. Ya, fungsi Alpha Spin punya 2 fungsi. Saya bicara dulu tentang namanya membuat melindungi keluarga Anda, termasuk Anda sendiri dari gelombang elektromagnetik. Ya, jadi memberikan energi atau gelombang harmonis untuk tubuh kita. Tubuh kita perlu gelombang yang harmonis supaya bisa bekerja dengan maksimal. Oke. Nah, yang menariknya ternyata si Alpha Spin ini juga bisa menghasilkan air heksagonal atau yang disebutnya living water. Nah, air ini perlu nggak? Sangat perlu, brother sister. Oke. Nah, oke, saya masuk ke sini dulu ya. Live blood testnya seperti apa? Apakah benar? Nih, kita lihat ya. Alpha Spin. Oke. Nah, ini adalah contoh sel darah yang diambil ya. Kalau brother lihat peredaran darahnya itu sangat lambat ya, bahkan cenderung nempel ya, stick ya, together ya, terus kayak ada pulau-pulaunya gitu ya. Nah, kalau brother lihat hanya menggunakan Alpha Meta dan Alpha Spin juga travel set dalam 5-10 menit blood circulation-nya menjadi lancar. Nah, kita tahu kunci kesehatan dari tubuh kita adalah juga peredaran darah ya. Pada saat peredaran darah lancar, otomatis tubuh kita menjadi sehat. Oke. Nah, tadi yang saya mau jelaskan lebih lanjut adalah tentang living water. Ya, karena 80% lebih dari tubuh kita isinya adalah air, cairan. Nah, ini menarik tentang Masaru Emoto. Ya, beliau adalah seorang ahli yang menyelidiki tentang air, seorang dokter yang menyelidiki tentang air, dan dia tulis dalam bukunya tentang perbedaan bahwa ada namanya air mati dan air hidup. Ya, jadi ini bedanya. Air mati itu adalah kadar oksigennya rendah. Nah, pertanyaannya kita butuh air nggak? Sangat butuh. Contoh kita minum Alpha Meta atau minum Vitomax itu kan menggunakan air. Ya, jadi sarana membawa Alpha Meta dan Vitomax masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sarananya air. Sehingga pada saat airnya punya kadar oksigen yang tinggi, dia masuk ke dalam tubuh kita jauh lebih cepat penyerapannya. Ya. Ya, ini bedanya adalah pada saat kita lihat dead water sama living water. Ya, jadi living water itu membawa energi positif ke sel dan mudah diserap sama sel dan kadar oksigennya tinggi dibandingkan dengan dead water. Dan kalau kita lihat ya bentuknya beda banget ya. Ini indah, kristal, ini berantakan molekulnya. Oke. Nah, ini adalah hasil riset dari Masaru Emoto Institute ya, bahwa air yang dilewati dengan Alpha Spin dari tadinya
molekulnya adalah dead water, ya. Setelah dilewatin dia berubah menjadi crystal water atau menjadi living water, ya. Oke. Ini contoh hasilnya di foto ya, benar-benar dari normal tap water terus difoto pakai kamera khusus dan hasil setelah lewatin alpha spin menjadi kristal, ya. Jadi artinya menjadi hexagonal water atau living water. Ya, caranya gimana sih? Simple. Ini penggunaannya hanya masukin ke dalam jar atau taruh di atas air minum, ya. Kalau untuk frekuensi rumah bisa membangun quantum field, bisa taruh di kamar atau di ruangan kita, ya. Bisa penggunaannya untuk radiasi, ya, untuk membangun gelombang harmonis. Oke, bisa taruh di minuman, di jus, ya. Nah, pada saat kita cuci sayuran, cuci buah, intinya yang mengandung air, cairan kita bisa gunakan alpha spin, ya, sehingga airnya menjadi living water. Nah, kita bisa melakukan namanya refleksi titik saraf pada telapak kaki, terapi alpha spin pada bagian tubuh. Ya, nah menariknya nanti yang akan saya undang, beliau akan sharing tentang penggunaannya dan efeknya untuk beliau ke tulang beliau itu seperti apa, ya. Oke, again alpha spin bukannya adalah wellness tools, ya, bukannya obat, ya. Jadi bukan medical device. Ya, jadi ini akan membantu termasuk produk-produk Alpha Meta, Vitomex itu, dan alpha spin ini adalah produk wellness tools, ya, bukan digunakan sebagai medical device. Oke, nah itu sharing dari saya. Nah, sekarang ini saya akan undang, ya, beliau ini akan sharing dengan sendirinya lah, ya. Nanti beliau yang sharing seperti apa. Tapi menurut saya sharingnya sangat menarik, ya. Beliau jauh-jauh dari Aceh, ya. Tapi karena pandemi ini kita bisa menggunakan Zoom untuk mendengarkan sharing beliau, ya. Saya undang sister saya, Mbak Nana, ya. Mbak Nana boleh di on-kan ininya, mic-nya, silakan. Mbak Nana Mauliana, ya, Mauliana Nana. Mbak Nana. Mbak Nana, boleh di on-kan mic-nya? Oke. Oh, kok feedback suaranya. Mbak Nana? Ya. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Di Aceh ya? Iya, saya di Aceh. Oke, di Aceh ya. Ya, oke Mbak, boleh langsung sharing aja yang singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih Kak David. Terima kasih semuanya atas undangannya untuk saya berbagi tentang apa yang saya rasakan tentang penggunaan alpha meta dan alpha spin. Di mana pada 4 bulan yang lalu saya mengalami sebuah musibah, kecelakaan mobil bersama dengan suami saya, tepatnya tanggal 14 Februari, sehingga suami saya meninggal dunia dan saya mengalami patah tulang paha sebelah kanan dan tulang pinggang di sebelah kanannya juga. Saya sambil sharing fotonya ya Mbak ya. Ya, ini adalah kondisi mobil saya, tampak dari depan. Saya hanya berdua dengan suami saya pada waktu itu. Kami ke Banda Aceh dalam rangka urusan perjalanan dinas. Kemudian suami saya tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika mengendalikan mobil. Ini adalah ketika saya sudah dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin, dan suami saya sudah dibawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan di kediaman kami di Matang Gelompang 2, dan saya harus segera melanjutkan operasi segera terhadap tulang paha saya dan bagian pinggang saya. Pada saat kejadian itu, ini adalah nampak sekali fotonya, itu yang patah adalah tulang paha sebelah kanan. Awalnya saya direncanakan operasi di satu rumah sakit tipe B yang ada di Banda Aceh, tetapi setelah melihat hasil ronsennya itu, saya dirujuk ke rumah sakit tipe A yang ada di Banda Aceh karena mengingat operasi ini adalah sangat lama dan perlu alat yang lebih lengkap lagi untuk tindakan saya. Ini
tulang yang patah ini adalah tulang paha kanan sebelah kanan saya dan tulang pinggang. Itu terjadi karena benturan yang kuat pada saat kecelakaan dan ada sedikit himpitan dari arah depan mobil saya itu yang mengenai saya. Nah, setelah saya dibawa ke rumah sakit tipe A, hari ketiga saya langsung dilakukan tindakan operasi. Dan malam pertama saya di rumah sakit, kakak saya datang langsung memberikan terapi alfameta kepada saya. Pada waktu itu saya tidak tahu siapa sih manfaatnya alfameta. Cuma kakak saya selalu bilang, "Dek, minum ini, minum ini, minum ini. Ini bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri ataupun bisa menguatkan sel-sel tubuh adik yang sedang saat ini lagi tidak stabil." Dia mensupport saya. Saya tidak tahu. Saya terus diberikan alfameta selama 3 hari sebelum operasi. Selama 1 hari itu sampai 3 kali lebih dia berikan saya konsumsi alfameta. Kemudian kakak saya juga membawa alfaspin. Dia ditempatkan di bawah di bawah ranjang rumah sakit. Itu dia tempatkan. Ada 4 buah alfaspin. Dia tempatkan di bawahnya. Kemudian dia juga bawa katanya itu alfaspin Galaxy yang waktu itu kakak saya punya, dia taruh juga di ranjang di bawah rumah sakit. Nah, selama dipakaikan, saya diminumkan alfameta dan diterapi dengan alfaspin, rasa nyeri saya sebelum tindakan operasi itu kadang-kadang sangat membantu, itu nyerinya agak berkurang. Itu saya rasakan sendiri, di mana alfaspin itu dibuat di senter seperti ini, dan di senter di antara lutut saya ini ada 2 alfaspin yang dipakaikan oleh kakak saya, kemudian dibuat seperti 2 buah kutub untuk mengurangi rasa nyeri di daerah lutut saya, dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali ketika saya merasakan nyeri yang luar biasa yang saya alami sebelum tindakan operasi itu berlangsung. Hari ketiga saya langsung dioperasi oleh dokter. Sebelumnya dokter mengatakan bahwa ini operasinya akan berlangsung lama, selama lebih kurang 6 jam, karena mengingat patah yang saya alami itu sangat bervariasi. Dan dokter mengatakan bahwa mudah-mudahan panggul saya juga tidak mengalami masalah dengan patah yang mengakibatkan nanti itu juga harus diganti. Alhamdulillah operasi berjalan sangat baik selama 6 jam. Saya langsung operasi. Kemudian setelah operasi, setelah saya sadar, saya merasakan nyeri agak nyeri meskipun obat anti nyeri sudah diberikan. Tapi kakak saya terus mensupport saya memberikan minuman alfameta. Alfameta dia berikan terus setiap harinya itu 1 hari 3 kali, kadang-kadang lebih. Saya juga kalau saya tidak bisa makan dia minum alfameta. Kadang-kadang saya nggak sanggup makan dia kasih alfameta. Saya nggak tahu lagi, pokoknya yang saya ingat itu 1 hari 3 kali itu sering sekali saya diminumkan dengan alfameta. Kemudian kalau sudah nyeri saya diterapi dengan alfaspin. Kemudian setelah operasi pada hari ke-3 pos operasi, dokter melakukan pembukaan luka, pembersihan luka bekas operasi. Luka saya itu sangat panjang, mungkin lebih kurang ada dari paha sebelah kanan itu dari atas paha sampai ke pinggang. Berapa senti, Mbak? Kira-kira 30 senti. 30 senti ya, 30 senti itu ukuran lukanya. Itu pada hari ketiga, dokter masuk katanya kita ganti perban hari ketiganya. Mudah-mudahan lukanya bagus Bu ya katanya. Setelah waktu diganti perban, dia melihat ada senter di samping saya. Mereka dokter itu bertanya, itu apa Bu? Itu saya senter karena kadang saya sering merasa nyeri, jadi sering sekali saya senter dengan alfaspin seperti ini di luka saya. Kemudian dokter bilang, oh nggak apa-apa, kalau memang itu ibu nyaman silakan menggunakannya terus, kata dokternya. Setelah dibuka lukanya, dokter bilang, wah ini bagus Bu lukanya, kering sekali, tidak ada
abses sedikit pun. Ya, ini kering sekali lukanya, dan jahitannya itu rapat sekali. Kemudian dokter menutup kembali luka saya dengan perban. Kemudian saya sampaikan ke dokter bahwa apa boleh dok saya terus menerapi dengan Alphaspin. Dokter bilang kalau kamu nyaman itu tidak ada masalah, katanya. Dan apa yang saya rasakan, memang kalau nyeri itu datang, Alphaspin lah yang saya cari untuk mengurangi nyeri saya setelah operasi tersebut. Kemudian saya terus mengkonsumsi Alphameta, dan ketika hari ke-7 saya berada di rumah sakit, itu luka saya perbannya dibuka kembali, kemudian lukanya dilihat kembali, dan dokter juga mengatakan bahwa ini lukanya sangat bagus, tidak ada sedikit pun udem ataupun bengkak di daerah luka saya. Jadi lukanya itu bagus dan rapat, katanya. Saya bilang alhamdulillah dok, mudah-mudahan saya bisa lekas sembuh. Dan pada hari ke-8 saya terus diizinkan pulang oleh dokter, dan pada saat hari ke-8 saya pulang itu saya belum bisa yang namanya jalan, dan semuanya masih aktivitas saya adalah di tempat tidur. Itu saya tidak bisa apapun. Ketika saya pulang, kakak saya terus menyemangati saya, kamu harus bisa Dek, kita belajar berjalan dengan tongkat yang diberikan, ada 2 tongkat yang diberikan, kamu harus bisa jalan. Cuma untuk belajar jalan itu nyeri sangat. Jadi selama di rumah saya terus dilakukan terapi oleh kakak saya dengan memasang Alphaspin Quantum, kemudian Alphameta terus diberikan. Dan saya merasakan bahwa benar-benar sekali nyeri itu hilang ketika Alphaspin itu saya senter dan saya dekatkan dengan daerah luka saya dan lutut saya. Itu yang saya rasakan memang sangat membantu saya, karena saya tidur pun sangat susah pada waktu itu, sampai ibu saya bilang paling kamu tidur itu yang ada cuma 1 hari 1 malam, itu paling nyenyak itu cuma 2 jam. Itu ya yang ibu saya lihat dan ibu saya katakan. Tapi saya tidak mengeluh karena saya tidak merasakan nyeri yang berat karena dibantu dengan Alphaspin ini di daerah luka saya. Dan setelah 10 hari saya berada di Banda Aceh, saya bilang ke kakak, kita balik kontrol ke dokter, ke praktek dokter ya, untuk kita ganti perban lagi. Kemudian saya ke praktek dokter pada hari ke-10 setelah operasi, dan luka saya dilihat kembali, sampai dokter bilang, oh ini bagus lagi lukanya rapat dan tidak ada nanah sedikit pun, dan tidak usah diperban lagi, katanya. Kemudian saya bilang ke dokter bahwa obat-obat yang diberikan itu, saya kalau minum obat itu sering bengkak ya, gembung ya, perut saya itu gembung, saya bilang. Dokter ketawa, mungkin itu pengaruh obat analgetik yang diberikan sehingga membuat kadang reaksi di perut itu nggak bisa diterima. Jadi ibu kita ganti obatnya. Tapi alhamdulillah luka saya bagus dan tidak ada sedikit pun terjadinya bengkak di daerah luka bekas operasinya. Akhirnya saya setelah 29 hari post operasi saya balik lagi ke dokter, yaitu ketika saya akan pulang ke kampung halaman saya. Pada waktu itu dokter mengatakan kepada saya, ini Bu paling lama 6 bulan Ibu baru bisa berjalan kembali dengan tidak menggunakan tongkat, katanya. Paling cepat ya, paling cepat atau paling lama? Paling cepat. Paling cepat 6 bulan. Ibu bisa berjalan kembali tanpa menggunakan 2 tongkat. Jadi untuk sementara ini Ibu harus pakai 2 tongkat, tapi kaki yang satunya itu tidak boleh menekan, tapi harus sedikit digantung, katanya, yang kaki yang sebelah kanan. Setelah saya kembali ke kampung halaman, kira-kira setelah 1 bulan saya di Banda Aceh, saya terus
dengan rutin mengkonsumsi alfa-meta, alfa-spin, juga dengan terapi alfa-spin dan minum air alfa-spinnya. Saya mencoba ketika di rumah, tepatnya setelah hampir 1,5 bulan ya, saya coba kaki saya itu saya tekan ke bawah. Ternyata saya bisa melakukannya itu. Walaupun hanya 3 langkah, saya coba setiap harinya saya nambah, saya tambah, hari ini saya berjalan 3 langkah, besoknya saya berjalan 6 langkah dan sebegitu seterusnya. Saya hanya ingin sembuh karena anak-anak butuh saya. Itu yang menguatkan saya. Karena ketika anak-anak saya bertanya kapan mama bisa jalan, saya tidak bisa menjawab. Maka saya harus sembuh dengan berusaha dari diri saya, dibantu dengan obat-obatan dan terapi yang sangat membantu saya. Itu yang menguatkan saya. Kemudian jadi Mbak, boleh jadi 1,5 bulan setelah pasca operasi Mbak udah coba jalan tanpa dengan tongkat cuma 1 ya di rumah. Tongkat 2 tapi kakinya sudah menekan. Oke. Padahal dokter bilang 6 bulan, paling cepat 6 bulan ya kalau itu. Iya, tidak boleh menumpuk apapun. Kemudian saya balik pas 2 bulan saya balik ke dokter untuk kontrol kembali dan ronsen ulang. Waktu di ronsen ulang itu dokter mengatakan bahwa ini bagus sekali lukanya, ibu tulangnya sudah mulai terjadi pertumbuhan. Ya, saya mengatakan ke dokter, dok, kaki saya sudah saya tekan dok. Terkejut dokternya bilang gitu. Tapi saya tidak merasakan sakit, saya bilang gitu. Dan kaki saya tidak bengkak, saya bilang gitu. Tapi ibu harus hati-hati pesannya, kan takut nanti memang berat badan ibu belum bisa dialihkan separuhnya pun ke sebelah yang sakit katanya. Baik, saya bilang sama dokternya, tapi tulangnya sudah mulai pertumbuhan yang bagus katanya. Jadi latihan terus kata dokternya. Jadi saya setelah 2 bulan saya melakukan ronsen, saya balik ke rumah. Itu saya coba latihan lagi bersama anak-anak. Setiap pagi saya latihan dengan anak dengan menggunakan 2 tongkat. Tapi kadang-kadang 1 tongkatnya saya angkat. Saya angkat saja hanya sebagai membantu saya ketika saya sudah tidak sanggup lagi berjalan dengan 1 tongkat. Jadi saya coba jalan, tapi kaki saya sudah bisa rata antara kanan dengan kiri ketika saya berjalan, dan saya juga tidak merasakan nyeri dan sakit. Itu yang saya rasakan dengan begitu cepatnya, sehingga salah satu teman saya berkata, kok cepat kali ya bisa bengkak katanya. Waktu itu saya juga pernah datang ke fisioterapi di Banda Aceh. Saya melihat orang-orang yang setelah kecelakaan itu kadang-kadang 3 bulan masih dia kakinya bengkak dan belum bisa menekan seperti saya. Terus saya, alhamdulillah, kenapa saya baru 1,5 bulan, baru 2 bulan lah kaki saya sudah bisa menekan dan saya merasakan bahwa saya tidak nyeri seperti mereka dan kaki saya tidak bengkak. Itu yang saya rasakan benar-benar sekali dengan apa yang dilakukan terapi oleh kakak saya dengan alfa-spin dan alfa-meta itu luar biasa. Kemudian saya terus berusaha berlatih dan berjalan. Akhirnya kadang-kadang saya berjalan waktu saya sudah 2 bulan lebih, saya coba lepas 1 tongkat. Saya berjalan dengan 1 krek. Ya. Saya pakai krek yang ini. Ini seperti ini, saya pakai 1 krek ini. Saya coba jalan. Setelah saya jalan, tapi saya bisa dan saya tidak merasakan sakit. Meskipun dokter belum menyarankan saya untuk memakai 1 krek, tapi saya sudah bisa melakukannya. Dan ketika 4 bulan, saya balik lagi kontrol ke dokter, di ronsen lagi, dokter mengatakan bahwa ibu ini pertumbuhan tulangnya cepat sekali. Ibu ini tulangnya sudah sangat bagus pertumbuhannya, hanya tinggal sedikit lagi. Kemudian saya bilang sama dokter, dok, tapi saya sudah pakai 1 tongkat. Saya bilang, kadang-kadang saya sekali-sekali saya lepas tongkat saya untuk berjalan, itu bisa, saya bilang, meskipun masih agak sedikit pincang-pincang. Dokter terkejut. Kemudian dia bilang, tapi ibu hati-hati, ibu belum saatnya untuk melepaskan krek untuk berjalan dengan 1 tongkat. Jadi hati-hati sekali karena itu masih sangat rentan.
Cuma saya bilang sama dokter, tapi saya kepingin sembuh dok secepatnya kalau bisa. Kalau memang saya bisa, kenapa harus tunggu 6 bulan? Saya bilang seperti itu sama dokter. Cuma dokter mengatakan ibu boleh mencobanya, tapi hati-hati. Jangan sampai ibu jatuh. Kalau ibu jatuh itu tulang masih sangat rawan. Kalau sampai jatuh itu yang kita khawatirkan adalah terjadi patah kembali pada tempat yang lain. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah selama 1 bulan saya di Banda Aceh, saya konsumsi Alpha Meta ini sampai 3 botol. 3 botol saya konsumsi Alpha Meta 1 bulan, Bu. Bapak Ibu semuanya. Dan memberikan energi yang luar biasa juga buat saya, di mana selama bulan Ramadan, waktu itu pada saya baru siap operasi baru 2 bulan, saya bisa melakukan ibadah puasa dengan keadaan sehat, dan puasa saya tidak tinggal satu hari pun, kecuali pada saat saya memang tidak bisa berpuasa atau menstruasi saya datang, itu yang saya tidak berpuasa, tapi selebihnya saya puasa full, dan saya tidak merasakan yang lainnya selama bulan puasa itu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, bahwa puasa saya tidak tinggal. Saya pikir puasa saya akan tinggal. Oke, Mbak Nana, terima kasih banyak sharingnya, luar biasa banget ya, karena keinginan Mbak Nana untuk sembuh dengan cepat, terus dibantu lagi dengan terapi Alpha Meta, terus Alphaspin juga, terus pakainya juga nggak putus ya, reguler terus ya, akhirnya kan hasilnya signifikan banget ya. Tadi yang Mbak dokter bilang paling cepat 6 bulan ya, tapi saya lihat Mbak Nana dalam hanya hitungan di bulan kedua aja sebenarnya Mbak Nana udah bisa melakukan banyak hal gitu loh. Iya. Thank you ya Mbak, thank you banget sharingnya, semoga selalu sehat ya, dan cepat kembali ke ini ya, kembali sehat. Oke? Terima kasih. Nah, berhubung waktu, saya mau undang langsung aja seorang dokter juga dari Banda Aceh ya, beliau seorang dokter, Dokter Yuli. Nah, mungkin beliau bisa menjelaskan, bisa sharing pengalamannya beliau, apalagi setelah mendengar kesaksiannya ini ya, Mbak Nana. Mungkin Dokter Yuli bisa langsung, Dok. Ya, terima kasih Pak David. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kesempatan hari ini luar biasa. Saya juga termasuk yang mengikuti perkembangan adik kita Nana. Jadi dari awal sampai Nana juga kembali ke daerahnya, saya terus mengikutinya bersama dengan Bu Redi, kebetulan kakaknya Bu Nana. Nah, memang dari perkembangan recovery-nya Bu Nana itu jelas sekali, itu kelihatan sekali di mana fungsi Alphaspin dan Alpha Meta itu bekerja luar biasa. Kenapa? Nah, saya mungkin mau ngajak teman-teman dulu sebentar untuk kita lihat struktur tulang. Ya, tulang itu terdiri dari 3 komposisi besar. Dia ada progenitor, ya, ibaratnya cikal bakal untuk menghasilkan nanti sel tulang. Nah, progenitor ini dia menghasilkan osteoblast. Jadi cikal bakal menghasilkan menjadi tulang. Osteoblast ini akan menjadi osteosit dan osteoklast. Itu adalah sel tulang yang dewasa istilahnya. Nah, tentunya dari ketiga komposisi tadi di dalam sel tulang dewasa itu terdiri dari 3 komponen besar lagi nih. Nah, jadi apa itu komponen besarnya? Pertama, tulang kita terdiri 25% itu dari air ternyata Pak David. Nah, air di dalam tulang berisi 25%, kemudian senyawa organik itu terdiri dari 67%, kemudian sisanya 33% itu terdiri dari senyawa anorganik. Nah, menarik sekali dan saya sangat excited. Kenapa? Karena memang Alpha Meta itu mengandung sekitar 80% adalah senyawa dari organik. Nah, mineral-mineral yang natural terdapat di dalam Alpha Meta itu benar-benar luar biasa. Nah, jadi apa aja salah satu mineral yang dibutuhkan untuk perbaikan tulang ya, itu adalah kalsium, mangan, selenium, kemudian ada berbagai mineral lainnya yang itu memang benar-benar natural. Nah, sekarang kalau kita lihat itu kan begitu banyak
bisa kita dapat mineral-mineral dari secara secara kimiawi. Nah, tapi itu sangat berefek. Bahkan ada obat-obat tertentu yang menghambat penyerapan tulang. Nah, jadi pada Nana apa yang terjadi? Penyerapan dan pembentukan pembentukan tulang baru itu sangat terbantu didukung oleh alfa meta dari sisi dalamnya. Nah, dari sisi luar tubuh dibantu dari alpha-spin-nya. Bagaimana alpha-spin bekerja sehingga proses recovery-nya bisa terpangkas 50% dari keadaan umum. Apa yang terjadi? Jadi alpha-spin itu bekerja dari luar dengan mengharmoniskan gelombang di dalam tubuhnya sehingga mitokondria dan sel-sel osteosit dan sel-sel lainnya dapat bekerja secara maksimal sehingga penyerapan kalsium, mangan, vitamin D itu akan maksimal. Jadi bisa kita lihat dengan pembuktian bahwa hasil radiologinya itu menghasilkan signifikan dan sangat signifikan recovery yang dihasilkan dari penggunaan keduanya. Bahkan fitonutrien yang dikonsumsi juga dari Phytomax itu luar biasa karena di dalamnya terjadi. Nah, Phytomax ini kan mengandung bermanfaat sebagai komunikasi sel. Jadi sel ini ibaratnya mempunyai informasi yang harus disampaikan. Jadi dahsyat sekali, luar biasa, Biswat. Untuk produk-produk kita ini semua bekerja dengan sempurna dan mungkin jadi itu memang, aja dari saya. Jadi memang kombinasi produknya ya dengan alfa meta dan alfa spin itu membuat recovery-nya Mbak Nana itu cepat ya, Dokter? Iya, benar Pak. Benar Pak. Karena kan dari komposisi tulang kita itu senyawa organik itu 67%. Dan air 25%. Nah, 25% air itu dipenuhi oleh living water dari alpha-spin. Nah, sehingga kan di dalam tulang itu juga terdapat pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh lim. Nah, kesemuanya itu dapat bekerja sama sehingga perbaikan selnya lebih cepat, repair selnya lebih cepat. Oke. Di mana sedikit lagi boleh, Pak, boleh. Ya. Di mana alpha PSP yang tergandung di dalam alpha meta itu menyebabkan ATP itu bekerja lebih maksimal sehingga sel-sel saraf yang ibaratnya menyebabkan nyeri itu akan terbantu dan dia akan mengisi relung-relung dari sel-sel saraf itu sehingga selain alpha-spin juga membantu jadi sel sarafnya terpenuhi nutrisinya sehingga rasa nyerinya itu sangat membantu dan berkurang. Mungkin itu aja dari saya Pak David. Oke, Dokter Yuli, terima kasih banyak ya. Semoga selalu sehat ya. Saya dengar Dokter Yuli juga bertugas di rumah sakit yang membantu pasien-pasien COVID ya. Semoga. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih Dokter Yuli. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Oke, Bro Sis ya, karena mengingat waktu ya, jadi saya akhiri sharing saya. Tadi Brother Sister udah lihat, udah dengar sendiri. Ya, kalau masih ada pertanyaan nanti boleh tanya dengan yang mengundang ya, seperti apa ya. Intinya memang produk-produk yang ditampilkan saat ini yang Biswat punya adalah produk-produk yang organik. Ya, oke, saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Kak Nora. Silakan Bu Nora. Oke, thank you ya, luar biasa. Thank you Bapak David ya, Bro and Sis pastinya dapat banyak ya. Saya juga belajar banyak lagi dari info-info Mas dari Bapak David tadi juga luar biasa juga kesaksian dari Bu Nana ya. Yang progres kesehatannya sangat-sangat luar biasa. Nah, Bro and Sis, ya pastinya semua kita ingin mendapatkan produk-produk alami yang sangat luar biasa ini, yang pasti sangat menunjang untuk kesehatan kita. Kalau bisa kita dapatkan sebelum kita sakit, kenapa tidak gitu ya? Karena untuk sakit itu pastinya untuk menahannya itu sangat-sangat butuh kesabaran. Nah, untuk itu Bro and Sis harus dapatkan segera peluang promo di bulan Juli yang sangat-sangat langka. Biasanya tidak seperti ini promonya, tapi di bulan Juli ini ya kita akan mendapatkan promo-promo yang sangat luar biasa. Di sini ada 100 BV itu Alpha Meta dan Vitomax, itu udah kita bisa mendapatkan 2 botol free Vitomax sendiri. Kemudian juga pembelian 3 Alpha Meta dan 3 Vitomax juga akan mendapatkan 7 botol free Vitomax.